Halo para siswa semua, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran. Bagaimana sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa tokoh ilmuwan sosiologi. Pada pertemuan ini kita akan memperdalam peran-peran apa para tokoh tersebut di dalam mengembangkan ilmu sosiologi dan melalui teori-teori apa dia memperkenalkan kita sehingga kita belajar sosiologi ini. Kepada para siswa yang berbahagia, kita mengenal tokoh sosiologi dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh sosiologi klasik dan tokoh sosiologi modern. Kita mulai dari tokoh sosiologi klasik beserta teorinya. Kita mulai dari Auguste Comte. Bagaimana Auguste Comte mengembangkan ilmu sosiologi, dan kita akui bersama karena dia yang memperkenalkan pertama kali tentang ilmu sosiologi. Di dalam teorinya yang kita sebut dengan teori positivisme. Bagaimana teori ini lebih menekankan bahwa tahap perkembangan pemikiran manusia atau intelektual manusia bisa dibedakan menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama atau tahap yang pertama disebut sebagai tahap ideologi, ya. Tahap pemikiran atau intelektual ideologi ini dimulai sebelum tahun 1300. Bagaimana pemikiran atau intelektual pada saat itu lebih menekankan pada keyakinan bahwa setiap benda memiliki suatu kekuatan gaib. Maka tidak aneh apabila sebelum tahun 1300-an masyarakat di dunia ini masih banyak masyarakat yang memiliki tahap pemikiran teologi ini. Bagaimana lahirnya satu kepercayaan yang muncul pada masyarakat kita. Yang berikutnya adalah masa metafisik, di mana masa ini berkembang dari tahun 1300 sampai 1800. Tahap metafisik ini lebih menekankan kepada suatu kepercayaan bahwa kekuatan abstraklah yang nanti dapat menjelaskan segala peristiwa yang ada di dalam lingkungan manusia dan lingkungan alam. Tahap intelektual yang ketiga adalah tahap pemikiran positivisme. Tahap pemikiran positivisme ini mulai berkembang sejak tahun 1800, ya, yang mana tahap pemikiran ini lebih menekankan bahwa manusia lebih memusatkan perhatian pada alam fisik dan dunia sosial, serta mengetahui hukum-hukum apa yang mengatur di dalamnya. Ya, ini tentang tokoh sosiologi yaitu Auguste Comte dan teori-teorinya yang kita kenal dengan teori positivisme. Ya. Baik, berikutnya ada tokoh sosiologi yang lain yaitu Ferdinand Tönnies. Teori yang dikembangkan oleh Ferdinand Tönnies di dalam masyarakat yaitu tentang pembagian masyarakat dalam 2 kelompok, ya, teori Gemeinschaft dan teori Gesellschaft, bahwa di dalam masyarakat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok Gemeinschaft atau di dalam konsepnya istilah paguyuban, dan kelompok Gesellschaft atau konsepnya patembayan. Apa bedanya antara masyarakat atau kelompok sosial paguyuban dengan kelompok sosial patembayan? Kelompok paguyuban atau Gemeinschaft adalah bentuk kehidupan sosial di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alami dan kekal. Ini biasanya kita jumpai di dalam suatu masyarakat pedesaan, masyarakat tradisional. Bagaimana hubungan antar individu
didasarkan pada hubungan batin yang murni dan kekal. Kemudian kelompok yang kedua, Ferdinand Tönnies, dia menyebut sebagai kelompok Patembayan atau Geselskap. Ya. Apa yang dimaksud dengan kelompok Patembayan atau suatu masyarakat Geselskap? Adalah suatu bentuk kehidupan sosial yang memiliki ikatan yang bersifat sementara, berorientasi pada hasil dan berdasarkan pada keahlian. Inilah yang menyebutkan bahwa kelompok Geselskap itu mendasarkan satu kepentingan. Inilah teori dari Ferdinand Tönnies. Yang berikutnya adalah tokoh sosiologi klasik, yaitu Karl Marx, di mana teori Karl Marx yang sudah kita kenal secara baik yaitu tentang teori pertentangan kelas, di mana teori kelas sosial menurut Karl Marx adalah kelas sosial merupakan satu penggerak dari segala bentuk perubahan sosial di masyarakat. Teori kelas membagi kelompok masyarakat dibedakan menjadi dua kelompok yang memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Kelompok yang pertama ya, disebut sebagai kelompok pemilik modal, yang akhirnya nanti disebut sebagai kaum borjuis, ya, yang memiliki fungsi sebagai kaum pemilik modal menjalankan kegiatan usaha. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok kelas pekerja atau kaum proletar, di mana dia tidak memiliki fungsi, dia digerakkan atau digunakan tenaganya oleh kaum borjuis, sehingga disinilah kehidupan kaum proletar sangat tergantung daripada kaum borjuis. Selama perbedaan ini ada, menurut Karl Marx, disitulah terjadi suatu pertentangan kelas atau konflik kelas. Ya, ini teori Karl Marx sebagai seorang sosiolog yang berasal dari Jerman. Ya, berikutnya adalah tokoh dari Jerman lagi, yaitu Max Weber. Menurut teori yang dikenalkan oleh Max Weber, yaitu teori tindakan sosial. Artinya bahwa tindakan sosial terjadi sebagai konsekuensi dari adanya interaksi antar individu atau individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Menurut Max Weber, tindakan sosial dibedakan menjadi 4, yaitu tindakan sosial rasional instrumental, yang kedua tindakan rasional berorientasi nilai, dan ketiga adalah tindakan tradisional, dan yang keempat tindakan afektif. Kita tahu tindakan rasional yang berdasarkan pada pola pikir kita yang kita rencanakan, tindakan rasional yang mendasarkan pada akal sehat, ya, baik itu berorientasi pada nilai maupun instrumental. Tindakan tradisional adalah tindakan yang dari generasi ke generasi kita pertahankan, yang disebut sebagai kegiatan tradisi. Ya. Tindakan afektif adalah tindakan yang berkaitan dengan sikap atau perilaku kita. Ya. Baik, itulah para tokoh teori sosiologi klasik. Berikutnya kita kenalkan tokoh teori sosiologi modern. Mohon maaf, ini ada suatu kesalahan. Harusnya di sini adalah modern, karena kebetulan Charles Whitemill itu termasuk tokoh sosiologi modern. Jadi ini saya ralat bahwa Charles White, ya, ini sebagai tokoh dan teori sosiologi modern, ya. Yang klasik yang terakhir tadi yang menurut Max Weber tadi. Dari tokoh sosiologi modern, ya, di mana Charles White tadi
Baik, kepada para siswa yang berbahagia, kita lanjutkan tentang tokoh dan teori sosiologi pada era modern. Kita mulai dari Miles atau Charles Blake Miles, di mana dia memperkenalkan tentang teori imajinasi sosiologi, ya. Teori imajinasi sosiologi, ya. Menurut Miles, imajinasi sosiologi merupakan teknik untuk memahami pengalaman-pengalaman nyata dengan menempatkan dirinya pada konteks. Jadi teori ini membedakan antara troubles atau persoalan-persoalan dengan isu atau masalah. Trouble merupakan perkara yang bersifat private, perkara yang bersifat individualis, yang bersifat pribadi. Sedangkan isus itu merupakan perkara yang terkait dirinya atau individu itu dengan lingkungan, ya. Ini menurut Charles Blake Miles tentang imajinasi sosiologi. Kemudian tokoh berikutnya yaitu Anthony Giddens. Anthony Giddens memperkenalkan teorinya, yaitu teori strukturisasi. Artinya bahwa perubahan sosial dalam suatu masyarakat disebabkan oleh perubahan pada struktur sosial dan perubahan pada individunya. Begitu pula sebaliknya, ya, bahwa perubahan pada individu akan menimbulkan terjadinya perubahan pada struktur sosial, ya. Jadi pendapat dari Anthony Giddens inilah yang menjawab tentang teori konflik fungsional, ya, bahwa perubahan itu terjadi di dalam masyarakat karena terjadinya perubahan di dalam masyarakat individu atau sekelompok orang tadi, ya. Nah, itu teori strukturisasi dari Anthony Giddens. Kemudian yang berikutnya yaitu tokoh sosiologi modern, yaitu Ralph Dahrendorf. Teori Dahrendorf dalam sosiologi ini kita kenal dengan teori konflik. Artinya menurut Dahrendorf bahwa konflik itu tidak akan terbentuk apabila terjadi konsensus di masyarakat. Apabila tidak terjadi konsensus di dalam masyarakat, maka disitulah potensi terjadinya konflik. Meskipun konflik tidak disukai oleh semua masyarakat, ya, namun secara nyata, secara real, konfliklah yang menciptakan perubahan dan perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Itu menurut Dahrendorf, ya. Kemudian menurut yang terakhir, menurut Lewis Althusser, dia memperkenalkan juga tentang teori konflik. Menurut Lewis Althusser bahwa konflik merupakan gejala sosial atau fenomena sosial, bukan penyimpangan, melainkan konflik itu memiliki suatu tujuan tertentu. Maka menurut Lewis Althusser, dia membedakan konflik itu ada dua, konflik realistis dan konflik non realistis, ya. Konflik yang nyata dan bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu konflik antar kelas ataupun konflik antar individu. Sedangkan konflik non realistis ini agak susah kita lihat kenyataannya, tapi ini terjadi di masyarakat. Misalnya terjadinya suatu konflik individu. Secara fisik mereka tidak terjadi konflik, tapi mereka saling berebut pengaruh di dalam memenangkan suatu pertentangan ideologi. Ada juga suatu konflik karena dasarnya untuk mencari kambing hitam yang tidak bisa kita lihat secara nyata. Demikianlah materi yang kami jelaskan
pada hari ini, yaitu tentang para tokoh sosiolog klasik dan para tokoh sosiolog sosiologi modern beserta teorinya masing-masing. Ya, kemudian ini bisa bermanfaat bagi Anda, ya. Simak dan pahami hal-hal yang penting di sini dalam rangka untuk mencari suatu jawab yang nanti Bapak berikan tugas yang terkait dengan teori-teori para tokoh, ya, para tokoh ilmuwan sosiologi, ya, dan para tokoh ilmuwan sosiologi modern. Teori-teorinya tentang apa, ya, yang dia kembangkan, ya, kemudian peran apa mereka di dalam mengembangkan sosiologi tersebut, ya. Baik, selamat untuk mempelajari materi ini, ya, dan nanti tugas akan diberikan yang terkait dengan materi ini nanti lewat kelompok, yang biasanya Bapak tunjuk, ya. Nanti pengumpulannya tugas di situ. Baik, terima kasih. Selamat belajar di dalam masa pandemi ini.